Selamat datang di Biris Food Stories. Di episode 4 bersama Bulog Cetak Generasi Emas SMA Negeri 2 Palu, kita bakal kupas peran Bulog dalam mendukung pendidikan dan masa depan generasi emas Indonesia. Bersama aku Lana Syaputra, siap-siap dapat insight menarik dan obrolan penuh makna. YouTube Stories yang tentunya hari ini spesial edisi Bulog Goes to School. Senang banget kita akan membahas terkait peran Bulog dalam menciptakan generasi emas. Tentunya ini tidak lepas dari kontribusi dari sekolah dan dari siswa itu sendiri. Sebelum kita mulai, mungkin kita juga agak flashback ya. Pak Halim, kita sebagai yang mungkin bukan alumni sini, tapi melihat siswa-siswa dari SMA Negeri 2 Kota Palu ini luar biasa ya. Melihat semuanya berprestasi dan ini berkat dari sistem pendidikan yang luar biasa. Oleh karena itu, saya akan menuju ke Ibu Siti. Bu Siti melihat, boleh Bu, mic-nya boleh diambil, kita ngobrol sedikit Ibu. Melihat kiprah Bu Siti juga telah berkumpul sebagai guru Ibu ya, melewati lintas generasi. Bagaimana Ibu melihat generasi Gen Z saat ini Bu, yang mungkin tentunya spesial ya Ibu ya, karena cukup berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Silakan. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, ini adalah yang bersama mendaratkan silakan diperhatikan, mereka adalah generasi emas di masa depan. Kalau mereka mau membandingkan dengan generasi sebelumnya, mungkin dengan generasi masa dulu sangat jauh berbeda. Yang sekarang adalah generasi-generasi masa depan, dan ibu yakin bahwa kepemimpinan ada di tangan mereka sekarang. Insya Allah di tahun 2045 di ulang tahun ke-100 Indonesia, melihat mereka ini, kalau kita mau membandingkan dengan mereka yang kita sudah mengatakan tadi bahwa sangat jauh berbeda, baik itu kreativitasnya, kemandiriannya, juga yang paling penting adalah nasionalismenya. Itu yang diharapkan. Mereka akan tetap selalu mencintai tanah air. Dibuktikan dengan banyaknya pelajar kami juga yang melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri, ada yang beberapa tahun yang lalu, dan mereka tetap kembali kemari ke Indonesia untuk mengabdikan diri. Luar biasa sekali. Tadi prestasi yang dilakukan oleh Bu Siti tentunya ini menjadi bukti bahwa kualitas SMA Negeri 2 Kota Palu ini luar biasa, menjadi salah satu sekolah unggulan di Kota Palu, bahkan di SOS Ibu ya. Luar biasa. Yang ini saya tanyakan kepada Ibu, melihat spesial generasi emas kita yang ada di depan kita ini, apa saja Bu tantangan yang mungkin kita ketika harus mengajar di kelas? Apakah pastinya saya yakin metode pembelajaran yang Ibu lakukan bersama Bapak Ibu guru yang lain tentunya ada sedikit perbedaannya. Mungkin Ibu boleh sekali Bu tantangan terbesarnya di mana dan bagaimana Ibu mengatasi tantangan? Kalau tantangan, maka kalau dari pembelajaran di kelas, pertama yang tantangan itu adalah teknologi Ibu ya. Sebelum ada teknologi seperti ini kan pembelajaran benar, semua fokus ke guru, mendengar. Sekarang tetap setiap siswa pasti Iya. tidak ada yang tidak. Kalau malah kalau katakan siswa duafa atau yang ekonomi lemah pun punya. Tetapi saya tidak melihat dari sisi negatifnya saja, karena ternyata dari gadget ini siswa banyak yang berprestasi. Seperti tadi sudah dibilang sama anak kita Ali, mereka adalah apa ya, di TikTok ya. Oh iya, tapi dengan ini teknologi yang penting ada pendampingan. Jadi kami melakukan pendampingan dalam penggunaan teknologi di kelas. Jadi dari mulai pembelajaran macam-macam, ada seperti ini, ada pembelajaran bisnis apa ke anak-anak. Jadi sambil menggunakan HP-nya, karena kami tidak mungkin melarang untuk menggunakan itu. Karena dalam pembelajaran tetap mendampingi mereka, karena kalau tidak menggunakan ya ketinggalan juga. Betul sekali.
memang melihat fenomena teknologi ini menjadi sebuah tantangan, tapi inilah yang menjadi sebuah peluang juga Ibu ya untuk menghasilkan siswa yang luar biasa. Tentunya pasti guru-guru juga tidak mau ketinggalan juga Ibu ya dengan teknologi ini, pasti saya yakin di kelas juga memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, kita bergeser ke Pak Halim ini. Nah, sebelum ke siswa kita sidak, apakah betul sih tadi itu fakta-fakta luar biasa itu terjadi di salah satu sekolah ini? Nah, di Pak Halim, bagaimana sih Pak Halim tentunya sebagai manajer di salah satu BUMN terbesar di Indonesia melihat generasi emas ini yang tentunya didominasi oleh generasi Z ya Pak? Apakah ini sebuah peluang untuk bisa mengabdi di perguruan untuk menghasilkan dan mewujudkan visi-visi perguruan, atau itu sebenarnya bentuk tantangan yang tentu negatif ini Pak Halim? Gimana Pak Halim melihat generasi emas ini? Ya, jadi ini kalau saya melihat itu seperti dua sisi mata uang ya. Jadi ada peluang dan tentu juga ada tantangan. Peluangnya adalah bahwa coba kita pikirkan di ruangan ini saja ada kurang lebih 100 orang. 100 orang dengan isi kepala yang berbeda, ide-ide yang pasti berbeda, dan bayangkan ketika semua orang bisa mengeluarkan kemampuannya, anak-anak generasi saat ini itu luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan, tinggal kita bagaimana caranya bisa menjembatani. Jadi perlu ada jembatan yang menghubungkan antara generasi. Tentu generasi bapak ibu guru, kalau bapak ibu generasi Y Pak ya. Nah kalau saya sendiri ini masuknya generasi milenial. Di bawah kita ada generasi Z, Gen Z, adik-adik semua ini. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Kalau kita bisa berkolaborasi dengan baik, kita cari caranya yang bagus, insya Allah kita bisa menghasilkan dan bisa berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Luar biasa, sebenarnya belum banget kata Pak Halim ya. Generasi Z ini, harus dirangkul ya Bapak untuk kita ajak kolaborasi. Tentunya pasti akan ada dia Pak dari yang Pak Halim ceritakan, tapi yang ini yang perlu kita rangkul menjadi kolaborasi aktif, karena juga Pak Halim mungkin menunjukkan kaosnya kan, ini kaos Ahmad, salah satu dari nilai perusahaan, nilai value perusahaan kita Ahmad, salah satu hurufnya ada kolaboratif. Tentunya di GZ ini generasi emas tentunya kedepannya akan banyak banget potensi-potensi untuk berkolaborasi dengan generasi sebelumnya yang akan menghasilkan hasil luar biasa untuk maju Indonesia. Luar biasa sekali. Nah, tadi kan Pak Halim bilang sangat kreatif, tadi Bu Suti bilang melek teknologi. Nah, kita bisa tanya nih ke Keja ini, apakah benar sih? Apakah Keja melihat teman-temannya adalah orang-orang yang melek teknologi, yang daya kreatifnya itu luar biasa sehingga menjadi potensi untuk mewujudkan visi-misi Indonesia? Gimana nih? Mungkin bisa dilihat ya, kami termasuk generasi Z yang sekarang itu berbaur dengan baru-baru namanya itu teknologi. Teknologi itu sekarang terus berkembang. Teknologi ini juga tidak hanya motor, tidak hanya itu aja, tapi banyak hal di dalamnya itu yang bisa mengembangkan kreativitas kami gitu sebagai siswa-siswi. Dan tadi dibahas itu bahwa generasi ini mungkin banyak ya yang kreativitasnya itu sangat tinggi, inovasinya sangat tinggi, bisa terlihat dari SMA Negeri sendiri juga itu sangat aktif dalam teknologi, dalam memakai teknologi secara baik dengan penggunaan media sosial sebagai cara kita merepresentasikan bagaimana kita menjadi siswa yang baik seperti itu. Dan saya setuju sih, bagaimana saya juga merasa bahwa teknologi ini tidak hanya mungkin ada suatu sisi yang negatif, tapi bagaimana juga sisi yang positifnya itu untuk meneruskan suatu generasi yang kedepannya untuk Indonesia yang maju. Oke, nanti aku mau tanya juga. Kira-kira tadi kan Kay melihat teknologi itu sebagai sebuah peluang yang harus dimanfaatkan. Tapi kalau dari Kay sendiri ada nggak sih tantangan yang Kay sendiri rasakan sebagai generasi yang emas yang masih muda menghadapi banyak generasi sebelumnya? Kira-kira apakah mungkin Kay merasa adanya gap informasi antara Kay dengan bapak ibu guru, ada gap dengan bapak ibu guru, apakah itu jadi tantangan? Tantangan untuk kami sekarang itu mungkin sekarang dalam bentuk cita-cita dan masa depannya. Karena kami ini
memang itu menjadi fenomena ya. Bapak Ibu pasti Pak Ibu sendiri juga sangat bisa memahami bahwa setiap generasi ketika mau lulus SMA itu akan selalu dihadapkan dengan banyak pilihan ya Bapak Ibu ya. Pilihan antara mau kuliah, mau masuk kerja, pilih PTN atau PTS, pilih di Palu saja atau keluar Palu. Banyak sekali pilihannya, tentunya ini menjadi penting bagi sektor pendidikan untuk bisa memilih adik-adik kita generasi emas ini untuk dapat terus berada dalam jalur yang tepat sehingga dapat menjadi tonggak kita di masa depan. Nah, kita mau ke Bu Siti. Nah, tadi berbicara tentang pendidikan, memang seberapa penting sih Ibu pendidikan ini bagi generasi emas dan bagaimana sih upaya Ibu sendiri mungkin mewakili instansi SMA Negeri 2 Kota Palu dalam memastikan generasi kita ini, kita yang melalui saat ini bisa berada dalam jalur yang tepat sehingga insya Allah cita-citanya dapat terwujud. Seperti apa itu? Kalau dalam memastikan bahwa generasi terutama di SMA Negeri 2 Palu ini akan mencapai cita-citanya yang terwujud, selain dengan pembelajaran bidang akademik, kami juga selalu memperhatikan bagian kesehatan, terutama makanan bergizi, sehat dan bergizi. Jadi kiat-kiat yang kami lakukan selain dari pembelajaran di kelas, ya, dengan kurikulum yang sudah kami jalankan, juga dalam kegiatan fisik olahraga. Terus kalau masalah makanan bergizi itu kami mempunyai kantin sehat. Nah, jadi kami jaga anak-anak supaya sarapan sampai makan siang yang sehat. Selain dari SDB yang pernah ada, sekarang kan belum lagi. Jadi kantin kami itu ada di belakang. Ya, mudah-mudahan nanti dari pihak kedua bisa melihat bagaimana kami melihat memperhatikan gizi anak-anak kami. Ya luar biasa. Gizi Ibu ya. Kita Ibu menarik banget untuk terkait kantin sehat. Karena kita akan bahas itu nanti. Lalu sekarang kita perlu mendalami itu bagaimana sih kantin sehat ini. Semoga menjadi contoh di SMA-SMA lain di Kota Palu, di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia sebagai satu kantin yang menyediakan makanan sehat dan bergizi Ibu ya. Luar biasa. Tapi kita geser dulu ke Pak Halim nih. Pak Halim, tadi kita membahas berbagai tantangan yang dirasakan oleh dari Bu Siti maupun dari Ike. Nah, kalau dari Pak Halim nih, dari sudut pandang insan BUMN dan salah satu juga kepala bagian dari bidang di Sulawesi Tengah ini, seberapa penting sih Bapak untuk melihat generasi muda ini dalam mewujudkan visi misi Perum Bulog kita yang ini adalah menjalin ketahanan pangan nasional? Ya, teman-teman mungkin tidak. Sebelum ini ada yang sudah pernah mendengarkan Bulog, iya kan? Nah, saya mau cerita sedikit. Waktu saya SMA atau waktu setelah saya kuliah, saya nggak tahu Bulog itu apa. Tiba-tiba ada lowongan pekerjaan, saya coba masuk ke situ. Yang selama yang kita tahu kan adalah, oh iya, saya lapar, saya mau makan. Kalau saya pulang ke rumah, lihat di meja makan ada makanan, saya makan. Atau kalau sudah ada di meja makan, kita belanja. Apalagi sekarang kan, GoFood, ya kan, Grab, Iya, gitu ya, gampang gitu. Nah, tapi yang tidak kita ketahui adalah bahwa untuk bisa sampai ke meja makan itu ternyata butuh proses. Nah, semakin besar nanti adik-adik akan tahu, oh ternyata memang ada pengorbanan yang harus dilakukan. Bagaimana caranya supaya makanan yang ada di meja kita itu bisa kita nikmati, itu ternyata pekerjaan oleh banyak orang. Berasnya diawali dari petani yang dengan bersusah payah bercocok tanam, itu butuh waktu 3 bulan paling tidak. Dari bibit ditanam sampai bisa dipanen itu butuh waktu 3 bulan. 3 bulan itu apakah lulus? Oh tidak. Dalam 3 bulan itu ada banyak potensi. Ada serangan hama, gagal panen, kerugiannya pasti akan berpotensi. Nah, dari situ, apakah setelah dipanen kemudian jadi nasi? Belum juga. Dari proses padi yang dipanen itu mesti melalui proses yang banyak sekali.
kita mesti giling dulu mas. Digiling dulu, kemudian dijemur dulu, kemudian dibersihkan, dipisahkan lagi nih butiran kotornya, butiran besarnya, brokennya, jamurnya. Itu butuh effort yang sangat luar biasa. Apakah selesai di situ? Belum juga, karena itu masih di tangan petani. Kita butuh transporter untuk mendistribusikan beras itu bisa sampai ke gudang-gudang yang ada di Bulog. Apakah di situ selesai? Belum juga, karena akan banyak proses yang harus kita lalui. Itu baru dari nasinya. Belum bagaimana kalau kita berbicara effort yang harus dilakukan oleh para nelayan untuk menangkap ikan, kemudian para petani cabai. Di sini kan daerah yang suka rica ya. Kemudian dulu kalau kita berbicara mengenai petani bawang dan sebagainya, jadi memang ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjasama. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, tujuan kita di sini adalah kita ingin memberikan pengetahuan dasar bahwa ternyata untuk bisa sampai ke meja makan kita bisa nikmati itu ada banyak proses yang kita bisa lakukan. Jadi saya harap teman-teman mungkin adik-adik ini kalau nanti ada waktunya bisa apa yang ingin ditanyakan silakan. Kami terbuka untuk itu sehingga selesai kegiatan ini masing-masing ini tujuannya tercapai. Benar. Kita bisa memberikan informasi, adik-adik bisa mendapatkan informasi. Kalau sudah dapat informasi, adik-adik tentu akan berpikir nantinya, oh ini bisa jadi peluang buat saya di masa depan. Sekarang kan kita harus pede, percaya diri. Kalau dulu, kalau kita bukan dari Jakarta, kita bukan dari Pulau Jawa, kayaknya susah untuk kita bersaing, iya kan? Tapi kalau sekarang di era informasi terbuka, siapapun mau itu ada di Palu, mau ada di Banggai, di Kepulauan, semua punya kesempatan yang sama. Jadi teman-teman itu yang ingin kita lihat bahwa kita perlu tahu dulu nih, kalau orang bilang tak kenal maka saya. Kita perlu kenalan dulu, baru bisa jatuh cinta. Luar biasa. Menarik banget ini POV dari Pak Halim terkait bagaimana proses bisnis dari kita makan ini, dari mulai menanam hingga sampai ke saat ini meja makan ini melibatkan banyak orang. Dan inilah yang menjadi penting bagi generasi muda saat ini yang akan menjadi generasi emas adalah kita butuh teman-teman semua. Ketika nanti beberapa tahun ke depan kalian akan mengambil peran-peran itu. Dan tentunya dengan kehadiran teman-teman semua melibatkan teknologi, melibatkan semua aktivitas, proses itu akan jauh lebih baik. Dan tentunya ketika makanan, nasi, ikan sudah tersaji di meja makan kita, berarti tandanya kita telah memberikan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat Indonesia lebih baik, tentunya Indonesia juga lebih baik. Gitu ya Pak Halim ya. Boleh saya nambahin? Boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mungkin kita bisa sama-sama merenungkan ya. Waktu sebelum tahun 2000 atau di bawah tahun 2010, coba teman-teman lihat bapak-bapak, ibu-ibu bahwa rata-rata yang menjadi pimpinan itu adalah orang yang berusia di atas 50 tahun. Betul Bu ya? Benar. Rata-rata seperti itu. Jadi mindset kita waktu saya kecil dulu kita pikir, oh saya masih muda, belum bisa saya jadi pimpinan. Tapi ternyata dunia berubah. 2010, di atas 2010, orang-orang yang menjadi pimpinan itu semakin muda. Sebagai informasi ini juga bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman. Saya menjadi kepala Bulog di cabang, jadi pimpinan cabang namanya itu tahun 2020. Pada saat itu usia saya masih masih 31 tahun. 31 sudah jadi pimpinan cabang Bapak. Iya. Jadi artinya ada pola yang berubah. Kalau dulu kita berpikirnya harus pimpinan itu harus 50 tahun ke atas tuh ya. Sekarang ini udah tua nih, ke 30 tahun udah banyak yang jadi pimpinan. Jadi kalau teman-teman lihat di pimpinan BUMN khususnya itu banyak banget usia 30 tahun sudah mau tidak mau mereka harus maju mengemban tanggung jawab yang luar biasa di usia yang masih sangat muda. Karena juga tidak bisa kita pungkiri bahwa kedewasaan berpikir itu dibutuhkan untuk jadi tidak hanya pintar tapi kedewasaan berpikir itu dibutuhkan dan itu tidak bisa kita ubah dalam semalam. Butuh memang dimulai dari sekarang sedini mungkin. Nah tantangannya buat teman-teman generasi Z bukan tidak mungkin,
5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan yang menjadi pimpinan adalah usia 20 tahun. Ini kalau teman-teman lihat usia teman-teman adalah 17 tahun ya saat ini, berarti ya waktu teman-teman untuk mempersiapkan diri kurang dari 5 tahun. Contohnya sudah nyata, wakil presiden kita Bapak Gibran itu adalah seorang generasi milenial, sudah memimpin sebuah negara menjadi wakil presiden. Contohnya sudah ada, tantangannya sudah ada, peluangnya ada, kita teman-teman harus bisa nih melihat peluang saya mau jadi apa ke depannya. Tidak lama lagi, kurang dari 5 tahun, teman-teman bismillah bisa jadi pemimpin bangsa. Luar biasa. Jadi di sini kan juga nggak salah teman-teman pengurus OSIS dan MPK ya, betul ya? Jadi teman-teman sudah disiapkan oleh sekolah untuk dilatih menjadi seorang leader. Boleh dong angkatan ketua OSISnya mana? Ada ketua OSISnya? Oh yang keluar, ketua MPK-nya. Boleh kan? Oh luar biasa. Inilah saya yakin ini di sini generasi yang spesial juga tentunya melalui berbagai macam aktivitas di sekolah dapat juga menjadi seorang leader yang baik sehingga mampu untuk mengemban tugas nantinya sebagai leader di masa depan. Nah, saya mau kembali ke Bu Siti. Ini kan luar biasa sih Ibu melihat ada ketua MPK di sini, ada ketua OSIS juga, ada pengurus OSIS MPK. Nah, bagaimana sebenarnya sekolah ini melatih generasi kita ini sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, baik memimpin dirinya sendiri maupun memimpin teman-temannya. Mungkin apakah ada strategi khusus Ibu? Yang menyiapkan siswa kami menjadi calon-calon pemimpin pasti ada. Mulai dari kegiatan organisasi siswa OSIS dan MPK yang ada sekarang ini. Begitu mereka sudah dalam kepengurusan, ada kegiatan dalamnya termasuk seperti LDK, latihan dasar kepemimpinan pertama. Itu pertama mereka lakukan dulu untuk menjadi calon-calon pemimpin yang paling ada di sekolah sekarang kan menentukan dulu memilih dulu siapa ketua OSIS. Dan dari beberapa kegiatan dari UKP yang ada di OSIS itulah mereka diberi ruang untuk melakukan kegiatan-kegiatan memimpin kegiatan pembina dan guru kita sebagai pembina hanya mendampingi saja. Jadi selain sebagai kegiatan akademik, non akademik, malah seperti usaha-usaha kami memiliki koperasi sekolah. Dan itu juga dikelola oleh siswa dengan pembina dan guru. Jadi memang betul-betul guru itu mendampingi. Mereka diberi waktu untuk belajar menjadi pemimpin. Ya, kita sudah bisa melihat tadi ketua OSIS, ketua MTK, berikut beberapa yang lain yang di posisi-posisi mereka masing-masing seperti pengurus ini Kesia juga di MTK. Jadi kami memberi keluasan waktu, tapi di luar dari jam belajar. Artinya akademik tetap kami utamakan. Jadi seimbang kegiatan akademik, kegiatan non akademik. Artinya dengan harapan nanti siswa kami itu tidak hanya sekedar cerdas di atas kertas, tetapi bisa menjadi pemimpin berbagi. Luar biasa sekali. Dari Bu Siti memastikan bahwa peran sekolah ini mendukung siswanya untuk bisa menjadi pemimpin, namun tetap tidak melupakan sisi akademisnya. Nah, salah satunya sih telah hadir juga salah satu pengurus LPK yang tentunya kalau kemarin aku dibocorin juga selain aktif juga dalam pengurusan MPK, Keisha ini juga berprestasi ya. Mungkin Keisha boleh dong di-spill apa saja sih torehan prestasi yang telah diraih oleh Keisha dan bagaimana Keisha memastikan bahwa Keisha menjadi siswa yang berprestasi dan dapat mengembangkan sekolah dan kota Palu. Oke, baik, jadi mungkin karena selama ini tuh selalu suka dan minat dalam hal akademik, baik itu akademik. Selain saya menjadi pengurus MPK, saya juga tertarik dalam hal-hal akademik seperti sains. Sejak SMP saya sudah berkecimpung di dunia karya tulis ilmiah, karya tulis ilmiah remaja dari beberapa lomba seperti kemarin itu
Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Ada lagi mungkin yang lebih berat lagi pasti banyak ya. Kemarin juga sempat dapat juara 2 KHM itu tingkat regional atau Sulawesi Tengah. Kemarin itu juara 2 dengan judul kemarin itu bagian IPA tentang biji kulit. Ya, kemarin itu masih tentang biji kulit dan kebetulan dikasih kesempatan juga untuk meraih juara. Kemarin juga itu dalam hal penalaran TK atau matematika. Kemarin sempat dapat bronze medal. Ya, di International Pemborong Mathematics Contest. Gak salah kita menghadirkan Keisha itu sebagai sumber prestasi. Ini juga menarik Keisha. Keisha punya banyak prestasi, tapi di sisi lain Keisha juga aktif dalam mengurus MTK. Bagaimana Keisha melihat kondisi bahwa seorang siswa itu harus seimbang antara akademisnya dan non akademiknya. Gimana Keisha melihat fenomena itu? Mungkin seperti yang dibilang oleh Ibu Guru tadi ya, bahwa seorang siswa itu tidak hanya pasti penting dalam akademiknya saja, tetapi penting juga dalam non akademiknya. Karena seorang itu pasti butuh cerdas yang dimana bersosialisasi, kemudian juga bisa menjadi pemimpin penerus bangsa Indonesia ke depannya. Karena seorang pemimpin itu pastinya berawal dari seorang pengurus MPK, pengurus OSIS, ekstrakurikuler dan sebagainya. Mulai dari awal itulah menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan sehingga nanti bisa jadi presiden, jadi pemimpin dan lain sebagainya ya. Lanjutkan bersama. Terus bagaimana kita seorang siswa itu bisa membagi waktu antara belajar dan juga antara berorganisasi. Kalau saya sendiri itu karena di sekolah itu dikasih kebijakan juga bahwa kami tidak boleh untuk melaksanakan program kerja di jam KBM atau kegiatan belajar mengajar karena ya seperti yang saya bilang tadi, di mana kita di jam KBM itu untuk fokus belajar saja. Nah, dan ketika di luar jam KBM itu kita bisa menggunakan waktunya untuk berorganisasi. Jadi bisa idealisme dua-duanya. Luar biasa bisa. Ini aja Keisha bisa loh. Adanya dari proof-nya bahwa seorang siswa bisa dikatakan non akademisnya dan imbang di non akademisnya. Tentunya ini jadi modal yang baik yang bersedia untuk Keisha nanti setelah lulus dari SMA Negeri 2 Kota Palu ini bisa jadi sosok yang inspiratif yang semoga nanti jadi orang besar untuk Kota Palu, Sulawesi bahkan untuk Indonesia. Amin. Ya sebentar dong untuk Keisha. Nah, Keisha luar biasa prestasinya. Tapi aku tuh melihat Keisha bahwa dulu di zaman aku menjadi seorang pengurus MPK itu adalah pilihan yang gak semua orang mau ambil. Nah, apa sih membuat Keisha ingin selalu terjun aktif dalam berorganisasi? Kenapa Keisha mau terjun aktif menjadi pengurus MPK itu? Apa sih? Karena Keisha aktif dalam ilmu akademiknya. Kadang-kadang kalau akademiknya berjalan, gak mau untuk diganggu urusan akademiknya, tapi Keisha memilih untuk balance antara akademik dan akademik. Kenapa? Boleh dong? Kasih tahu motivasinya. Jadi mungkin kalau bertemu di organisasi itu saya sudah sejak SMP ya. Awal-awal itu saya hanya minat dan suka itu di bidang akademik. Saya hanya fokus ikut olimpiade, kemudian bimbingan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain saya melihat orang-orang itu yang sangat interaktif, yang sangat mempunyai banyak teman, punya jaringan sana sini dan lain sebagainya. Dari situlah saya berpikir
siswa yang luar biasa baik dari akademik maupun akademik. Apakah modal dari ketekunan atau udah belajar yang tinggi seperti apa sih Nisha boleh disebut dulu? Oke, modalnya ini mungkin awalnya dari motivasi ya, dari dorongan. Dorongan itu munculnya awalnya dari orang tua di rumah, orang tua di sekolah, bapak ibu guru saya yang tercinta, itu banyak dorongan dari mereka yang menyebabkan saya bisa menjadi siswa seperti ini, karena terutama bapak ibu guru itu sering juga memberi motivasi seperti kalau misalnya kita tuh tidak mulai mengejar masa depan dari sekarang, itu akan sia-sia nantinya. Bagaimana caranya kita untuk memulainya itu dari awal, tidak menuju langsung ke akhir, karena masa depan itu bukan ditunggu gitu, tapi kita kejar. Karena kalau kita tunggu kapan sampainya ke kita, kalau kita kejar, karena sesuatu yang kita dapatkan itu kalau tanpa usaha pasti sia-sia. Jadi seperti itu motivasi dari orang terdekat, teman-teman dan lain sebagainya. Dan juga itu mungkin tergantung dari kita sendiri, bagaimana cara kita memanajemen waktu, bagaimana cara kita mengelola diri kita sendiri. Itu perlu juga sih sebagai modal awal, dan salah satu itu menurut saya tekad dari diri kita sendiri, bagaimana keberanian dari diri kita sendiri untuk memulai segalanya. Karena kalau nggak adanya tekad mungkin masih ragu-ragu, masih takut, masih pemalu dan lain sebagainya. Harus ada beraninya sih. Oke, luar biasa. Saya kita tepuk tangan untuk Kenja. Ini aku sangat impress banget melihat Kenja. Tadi modal yang disebutkan harus punya motivasi, harus punya tekad. Ada dorongan dari lingkungan terdekat, dari orang tua maupun dari guru. Tapi mungkin ada satu yang aku tambahkan dan ini penting, yakni adalah pentingnya gizi bagi generasi ini sehingga dapat mewujudkan siswa-siswi yang luar biasa. Nah, kita masuk ke topik yang penting banget dan inti agenda adalah membahas terkait gizi bagi generasi emas. Nah, kita menuju ke Pak Halim ini. Jadi saya melihat biasanya Pak Halim sangat bangga melihat salah satu generasi emas kita punya banyak prestasi dan punya mindset yang luar biasa, dan tentunya kita optimis Indonesia emas 2024 dapat terwujud. Nah, bagaimana sih Masa depan Indonesia cerah. betul cara mengerti sampai silau dari sini ya. Nah, bagaimana dari Bulog menghadirkan pangan berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat sehingga generasi emas ini dapat mencukupi gizinya baik dari sekolah maupun di rumah. Nah, Iya, jadi Bapak Ibu, adik-adik, ini juga sekalian informasi gitu ya. Kalau Bulog itu tugasnya adalah stabilisasi harga. Nah, stabilisasi harga ini di dua sisi, di sisi hulu di petaninya dan di sisi hilir ke konsumen, adik-adik semua, Bapak Ibu semua. Nah, Bulog tugasnya, jadi Bulog ini adalah perusahaan yang disuruh cari untung, tapi di satu saat tidak boleh untung, harus rugi. Nah, jadi kan agak aneh gitu ya. Nah, contohnya pada saat ini Bulog itu membeli beras di petani harganya 12.000 rupiah ya. Ini kan jagoan kita semua nih. Harganya 12.000 nih. Perusahaan beli beras 12.000. Setelah dibeli semua terkumpul, Bulog mengeluarkan beras dijual ke masyarakat, beras SPHP namanya, dijual dengan harga 11.000. Logikanya rugi dong. Iya kan? Modalnya 12.000, kita jual 11.000. Nah, disitulah fungsi Bulog sebagai stabilisator harga. Gitu. Jadi sudah ada gambaran kira-kira kenapa harus seperti itu. Nah, karena fungsinya Bulog ini ada dua, harus menjaga harga supaya petani tidak berteriak harga jatuh. Di satu sisi kita juga harus menjaga supaya konsumen ini bisa beli beras dengan harga yang terjangkau. Jadi Bulog, alhamdulillah, kalau Kementerian Lembaga lain itu pada dipangkas Bu, kalau Bulog alhamdulillah nggak dipangkas anggarannya, karena memang justru malah ditambah ya. Jadi kita di tahun 2025 ini ditambah sekitar 21 triliun untuk percepatan penyerapan gabah beras di petani. Sehingga dengan cara-cara seperti itu kita bisa memotong rantai distribusi. Nah, seperti itu. Salah satu produk yang cukup fenomenal juga di Sulawesi Tengah ini adalah minyak kita.
Nah, minyak kita itu adalah mungkin teman-teman selama ini belinya di pasar, belinya di toko-toko, itu semua pasokannya adalah dari Bulog. Gitu. Jadi Bulog yang menentukan semua pasokannya. Selain minyak kita juga ada banyak yang lain. Kemudian salah satu instrumen juga yang dilakukan oleh pemerintah, Mas Lana, adalah bantuan pangan. Makanya hari ini pimpinan kami harusnya ada di sini, Bu, tapi kemudian dipanggil oleh Pak Gubernur untuk launching bantuan pangan. Itu diserahkan, ini pasarnya untuk yang gratis, tapi untuk masyarakat yang sudah ditentukan. Kalau yang bebas dan bebas itu ada di SPK. Betul banget Pak Halim, dan sebagai informasi juga nih, selain produk-produk yang tadi disebutkan oleh Pak Halim tadi, ada beras SPHT, ada minyak kita. Ini teman-teman yang di rumah boleh nanti pulang sekolah ngecek di dapurnya kira-kira minyaknya merek apa ya, atau berasnya merek apa, siapa tahu itu produk dari Bulog. Nah itu Pak Halim, kita juga mengenal ada produk-produk beras lainnya yang tentunya selain SPHT dan beras dari bantuan pangan, juga ada produk-produk komersial. Karena salah satu tujuan Bulog juga ada lini bisnisnya. Boleh Pak Halim spill sedikit apa saja sih produk-produk beras komersial kita dan apa sih keunggulannya yang tentunya pasti berkualitas dan bergizi. Silakan Pak. Nah, jadi teman-teman, kalau yang saya sampaikan tadi itu, jadi Bulog ini adalah perlu. Jadi dia ada fungsinya dua, PSO, Public Service Obligation, itu penugasan. Jadi memang kita bagaimana caranya menjaga harga. Kemudian sisi lainnya juga ada, kita nyari untung juga melalui penjualan. Nah, jadi ini balance jadi seperti yang apa KCR tadi antara akan harus jalan supaya roda neraca perdagangan ini bisa tetap jalan. Nah, kalau untuk bisnis itu banyak, termasuk minyak kita tadi, minyak goreng, kemudian beras, gula pasir, tepung terigu. Tapi apa yang menjadi keunggulan Bulog dibandingkan yang lain? Kalau Bulog itu pasti harganya sesuai dengan harga eceran tertinggi dari pemerintah. Kalau yang lain di luar sana mungkin ketika harga bagus, jualnya luar biasa, Bulog tetap sesuai dengan harga eceran. Luar biasa. Itu menariknya produk dari Bulog. Dan saya kira juga mungkin boleh aku tambahkan juga produk beras kita. Kita kan ada banyak produk. Tapi teman-teman di Kahut udah main, udah pasti banyak yang benar ya. Ada beberapa produk-produk yang akan kita tadi spill dikit nih. Ada seperti beras Ramos, beras Pulau, semua itu berkualitas bagus banget. Tentunya selain kualitasnya dijaga oleh Bulog, yang kedua merupakan hasil dari petani lokal ya Pak Halim ya. Jadi tentunya benar sekali kata Pak Halim, kita memastikan dari hulu hingga hilir semua itu menguntungkan masyarakat Indonesia. Dan itulah fungsi kita di sini juga agar teman-teman di generasi emas nanti bisa meneruskan estafet dalam menghadirkan ketahanan pangan nasional agar nanti Indonesia emas di tahun 2024 dapat tercipta. Dan cerita dari Presiden Prabowo juga sebagai pangan itu dapat terwujud. Luar biasa sekali Pak Halim. Lalu kalau dari Pak Halim, bagaimana sih Pak Halim menginspirasi anak muda ini? Mungkin sini kan sudah banyak di generasi emas kita agar dapat terus cintai produk-produk lokal, yakni salah satu produk dari Bulog, beras dari petani lokal, agar sustainability-nya tetap dapat terjaga. Gitu, kita lihat Pak Halim. Kalau saya lihat sih masyarakat kita sekarang itu sudah pandai ya Bu ya. Kalau dulu kan kita selalu terpantik dengan produk-produk dari luar, ya. Contohnya, nggak usah ngomongin pangan. Kalau kita ngomongin barang-barang parfum, ini fenomena yang luar biasa saat ini di Indonesia. Kalau dulu kita tuh sukanya parfum luar negeri ya. Tapi kalau sekarang kita bangga dengan parfum-parfum lokal yang ternyata saat ini kualitas itu luar biasa. Ini kalah dengan keluaran luar negeri dengan harga yang lebih terjangkau. Begitu juga dengan pangan. Saat ini memang alhamdulillah Bapak Presiden juga mendorong supaya kita bisa mempunyai kedaulatan pangan. Itu yang kita usahakan supaya bisa tercapai sehingga masyarakat Indonesia ini bisa mengkonsumsi apa yang memang dihasilkan oleh bumi pertiwi Indonesia. Luar biasa sekali. Yang penting banget untuk mencintai produk lokal, karena jangan salah ya, produk lokal kita, beras-beras yang diproduksi oleh produk dan beras dari petani lokal yang kandungan gizinya, kualitasnya terjamin. Jadi teman-teman semua yang mengkonsumsi produk
gizi dalam dirinya itu dapat tercukupi oleh produk-produk lokal, salah satunya dari produk Bulog. Luar biasa sekali. Nah, sampai dari ke Bu Siti ini, kita sudah membahas terkait dengan para Bulog yang memastikan produk-produknya ini berkualitas dan memiliki tradisi yang baik untuk generasi emasnya. Kalau saya ingin tahu, Bu, dari sekolah apakah ada program-program yang menunjang hal tersebut? Tadi sama-sama disebutkan oleh Bu Siti terkait kantin sehat. Mungkin Bu boleh dijelaskan lebih jelas untuk lebih detail lagi kantin sehat ini telah bekerja apa sih, Bu? Salah satu program sekolah untuk kebutuhan gizi yang seimbang untuk siswa-siswa kami, salah satunya adalah kantin sehat. Itu sudah pernah diresmikan lalu oleh dari pendidikan Pensi. Jadi terutama dalam itu yang penjualan kalau makanan, jadi tidak disarankan untuk menjual yang siap saji. Seperti yang disuka siswa kita adalah Indomie, tapi tidak juga saya mengatakan bahwa sudah tidak ada sama sekali, masih ada. Tapi paling tidak kami sudah berupaya untuk mengurangi. Jadi kalau misalnya pagi sarapan dengan nasi, lauk, protein yang seimbang yang karbohidrat termasuk sayur, kami sudah mengumumkan kantin-kantin kami supaya menjual yang seimbang. Jadi proteinnya ada, jangan hanya berupa karbo seperti Indomie. Jadi kalau ada nasi bukan lauknya mie, tetapi nasi, lauknya ikan, telur, dan sayur. Walaupun ke dalam kami itu anak-anak biasanya, anak-anak. Jadi biasanya mereka pesan ini sayurnya tidak, sayurnya pakai mie, sayur dia, tapi kami selalu berupaya supaya menyarankan anak-anak saya dan mengingatkan bahwa yang dimakan itu yang sehat. Karena kantin sudah, dan salah satu yang perlu kami ingatkan juga, kantin kami harus menjual buah. Iya. Jadi setiap kantin harus menjual buah, apakah itu pepaya, semangka, artinya buah-buah yang terjangkau. Tidak yang pastilah kalau seperti yang mahal ya, kalau ada anggur, apel, pasti jarang lagi. Nah masalahnya lagi sekarang, anak-anak sepertinya kalau disuruh beli buah, enggak juga. Nah, makanya pernah menggunakan seperti ini. Kantinnya ada nasi, sayur, lauknya, terus sepotong buah yang gratis. Ternyata ketika mencetuskan kata di kantin, siswa semua berebut buah yang gratis. Jadi seperti itu ya Kak. Kalau waktu gratis tadi, kegiatan kantin saya tadi, mereka semua mencari. Padahal tadi kan mereka tidak suka buah kalau beli. Tapi begitu ditawarkan gratis, ternyata mereka habis yang gratisnya. Jadi kami menyarankan ke kantin supaya melihat kondisi makanan yang dijual, bawalah satu potong buah yang gratis di situ, pasti ada. Jadi seperti itu. Jadi supaya tetap sehat. Sehat ya. Dan untuk sekarang kami juga zero plastik. Nah, jadi anak-anak makan di kantin pakai piring. Sudah tidak menghasilkan pelan-pelan ya. Tapi pelan-pelan kan misalkan itu supaya makan dengan wadah yang sehat. Luar biasa sekali, menarik banget mengingat ini kantin sehat ini. Jadi adik-adik jangan khawatir ya, tetap harus dijaga kondisi dirinya dan juga makanan yang diasuh, karena penting banget teman-teman harus bisa makan dengan gizi seimbang. Buah-buah itu sangat penting Ibu ya, semua sayur harus dimakan Ibu ya. Paham betul ya? Saya bukan asli Palu, tapi saya fans makanan Palu tuh sayur kelor dan penja. Sayur kelor. Saya juga ambil sayur kelor ya. Luar biasa, itu enak sekali, khas Palu. Dan teman-teman gak boleh tahu kalau makan kadang-kadang kalau anak-anak kebetulan kayak makan kelor itu kayak rasa sangat di rumah gitu ya. Padahal kan kandungan gizinya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali. Nah, aku nih keinginan sebagai generasi emasnya nih, anak mudanya, seberapa penting sih menurut Keisha makanan gizi seimbang untuk menunjang aktivitas Keisha sebagai seorang siswa? Untuk gizi ya, makan bergizi dan makanan sehat ini pasti sangat penting.
luar biasa penting banget ini gizi yang seimbang untuk bisa dibentuk karena kita bisa tahu bahwa kecerdasan otak itu juga dipengaruhi oleh asupan gizi yang kita makan tiap hari. Tentunya apabila kita mengkonsumsi makanan sehat, tentunya akan mendorong kita kinerja dan metabolisme kita agar bisa seoptimal mungkin sehingga kita dapat melalui berbagai tantangan dan bisa meraih prestasi setinggi-tingginya. Luar biasa sekali. Dan terakhir ini, apa pesan Ibu Keisha juga untuk generasi-generasi emas kita yang nantinya akan jadi pemimpin di masa depan agar tetap selalu bisa makan sehat, makan yang bersih, dan dapat terus meningkatkan prestasi baik di dalam dirinya. Mungkin dimulai dari Bu Siti, boleh Ibu? Pesan Ibu kepada generasi, seolah kami jadi generasi emas, sesuai tema Negeri 2 Palu. Jangan takut untuk bermimpi yang besar. Jangan pernah takut untuk bercita-cita setinggi langit. Jadi dibarengi dengan fisik yang sehat, tentu dengan makanan sehat baik di sekolah ataupun di rumah masing-masing, itu selalu dijaga. Jadi dengan untuk mencapai itu tentu harus punya prinsip hidup bahwa belajar sepanjang hayat. Jadi kalau sudah yakinkan diri bahwa saya siap untuk belajar sepanjang hayat, tentu dengan jiwa yang sehat. Nah, jadi kita takdir kematian tangan Tuhan, tetapi ingat bahwa sehat itu pasti juga akan membawa umur kita yang panjang, insya Allah. Jadi belajar sepanjang masa untuk membawa Indonesia ke perubahan yang lebih baik dari hari ini. Luar biasa, luar biasa pastinya. Keisha coba, apa sih harapannya Keisha, proses Keisha untuk teman-temannya ini yang semoga nanti bisa menjadi pemimpin luar biasa di masa depan. Oke, ini mungkin harapan diri saya sendiri dan juga teman-temanku sebagai calon generasi emas untuk masa depan Indonesia. Itu bagaimana dengan cara kita mengejar masa depan yang kita capai itu ketika itu harus setinggi mungkin. Tetapi dari hal itu mulai terciptakan masa depan itu mulai dari hari ini, mulai dari awal dengan tekad kita sendiri. Bagaimana cara kita juga menjaga diri kita sendiri, bagaimana cara kita dengan kesehatan diri, karena bagaimanapun ketika kita mengejar masa depan itu pastinya ada harus ada jiwa yang sehat dibarengi dengan umur panjang. Ya, umur panjang itu berawal dari kesehatan pada diri sendiri. Maka dengan itu mengapa kesehatan itu sangat penting untuk menunjang suatu masa depan yang indah. Jadi bagi teman-teman sekalian, jangan lupa capailah cita-cita kalian setinggi mungkin dan kejarlah mulai hari ini. Jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda tidak akan tercapai nantinya. Betul banget, luar biasa Keisha. Dan terakhir Pak Halim nih, boleh Pak Halim dikasih harapannya untuk generasi emas kita yang akan menggantikan posisi Pak Halim, saya, Bu Titi untuk bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Oke, terima kasih Mas Lana. Adik-adik semua, tahun ini mungkin kalian adalah penonton. Kami ada di sini yang ditonton. Tidak menutup kemungkinan 1, 2, 3 tahun ke depan kalian akan berbicara di sini, memberikan inspirasi kepada generasi alfa di bawah kalian. Jadi persiapkan diri teman-teman semua. Ini sekolah luar biasa, menyediakan fasilitas pendampingan ya Bu ya, seperti yang Ibu Siti sampaikan tadi, yang sangat luar biasa. Tolong itu dimanfaatkan dengan baik. Kalau boleh ikutlah berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, karena saya yakin itu akan bisa membantu membentuk pengembangan diri adik-adik semua, utamanya yang sudah kelas 2 dan kelas 3. Ini siap-siap nih, kalian sekarang pasti berseragam. 1-2 tahun ke depan ini sudah dibutuhkan kedewasaan untuk bisa bertahan di kehidupan yang ada saat ini. Mungkin seperti itu, tetap semangat. Itu yang paling penting. Luar biasa, tepuk tangan meriah untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Halim, terima kasih Bu Siti, terima kasih Kay atas insight-nya luar biasa. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman yang dari rumah semua dan teman-teman yang dari sini agar selalu bisa makan sehat
untuk Indonesia yang lebih baik. Aku Nasya Putra, pamit dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di diri selanjutnya.